Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita mau bersama-sama, kita mau datang sujud di altarnya. Kita mau membuka hati kita untuk roh Tuhan. Kita mau membuka hati kita untuk kita mau lebih sungguh-sungguh lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya kalau saat ini Roh Kudus bekerja di setiap hati kita. Kita percaya kalau sesuatu kan terjadi. Ada pemulihan kan terjadi, ada mujizat kan terjadi, ada kesembuhan kan terjadi. Di saat kita mau sungguh-sungguh datang sujud di altarnya. Oh haleluya Yesus, oh haleluya Yesus, oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hati. Kami percaya sesuatu kan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya.
di altarnya. Mujizat kan terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan kan terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Bisa datang di altarnya. Mari kita mau sembah Dia. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Katakan lagi sujud di altar. Haleluya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih lagi katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat kan terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan kan terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan kan terjadi. Kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Oh haleluya Yesus. Mari sama-sama kita mau berdoa. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kalau saat ini kami boleh bersama-sama kita datang sujud di altar-Mu Tuhan. Kami membuka hati setiap kami.
Karena kami percaya Tuhan, Engkau saat ini Engkau melawat setiap kami. Engkau menjamah setiap hati kami. Kami percaya apapun yang terjadi saat ini, apapun yang kami alami saat ini, kami percaya Engkau yang akan memberikan kami kelegaan. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami mulai bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari Engkau izinkan kami untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Mari Engkau sucikan, kuduskan hati kami. Engkau layakkan kami Tuhan. Agar saat ini kami boleh benar-benar menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh benar-benar merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kita mau dengan penuh sukacita, kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Haleluya Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota Haleluya. Sudah tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini mari kita mau sama-sama kita merendahkan diri kita. Kita mau sujud dan berdoa bagi bangsa ini, bagi negeri ini. Ampuni bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri ini Tuhan. Bawalah bangsa ini untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari lebih lagi naikkan pujian ini. Mari sama-sama kita mau katakan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan.
ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan, pulihkan Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa, menyiapkan hati kita. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kehadirat Tuhan, di mana sebentar kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Allah. Bapa, kami mau membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami tujukan kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus bekerjalah dalam setiap hati kami, untuk kami dapat memahami, mengerti firman Allah. Bahkan kami mau melakukan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu Bapa, Roh Kudus-Mu bekerja sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh diberkati, dilawat oleh Engkau, dan kami dengan segala kerendahan hati mau menerima firman-Mu. Kan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama diberkati lewat ibadah kita pada pagi hari ini, lewat kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan saya memberi tema, hiduplah dalam kasih karunia dan kebenaran. Ya, puji Tuhan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang-orang percaya kita harus memahami bagaimana kita hidup dalam kasih karunia dan kebenaran itu. Nah saudara, mari kita akan bersama-sama untuk membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ayat ini, Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik.
Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama untuk memahami apa yang disebut di sini, hiduplah dalam kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, tadi kita sudah baca bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, itulah Yesus. Dia adalah pribadi firman. Dia tinggal dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya dia disebut sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, betapa luar biasanya kehidupan Yesus. Dia hidup penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, itulah yang Tuhan mau supaya kita juga belajar hidup kita meniru seperti Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, kasih karunia dan kebenaran itu adalah ibarat dua sisi mata uang, saudara, yang tidak bisa dipisahkan. Kita bersyukur saudara, sampai saat ini kita boleh menikmati saudara anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Tetapi saudara jangan lupa ya, bahwa ketika kita menerima anugerah Tuhan itu, maka saudara yang kasih Tuhan, maka di situ supaya kita harus hidup benar. Itulah yang Tuhan mau. Saudara yang kasih Tuhan, dan jangan kita berpikir atau kita beranggapan bahwa Tuhan itu penuh kasih, penuh kesabaran, penuh kemurahan. Saudara yang kasih Tuhan, sehingga hidup kita ini berbuat atau berjalan sekehendak kita sendiri. Kita merasa sepertinya bebas melakukan apa saja saudara, sekehendak diri kita. Saudara yang kasih Tuhan, manusia seperti ini saudara, seakan-akan lupa saudara. Kenapa? Dia mulai berbuat salah. Dia mulai melakukan sesuatu pelanggaran dosa. Nah saudara, hidup dari Senin, Selasa sampai hari Sabtu, ada begitu banyak pelanggaran, ada begitu banyak kesalahan, bahkan dosa yang dibuat. Lalu hari Minggu, dia datang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Begitu banyak sekali orang-orang percaya hidup seperti ini saudara. Inilah saudara hal yang perlu kita pahami, kita tidak harus hidup sedemikian. Kita harus benar-benar terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Saudara yang kasih Tuhan, memang saudara, Tuhan itu memberi anugerah. Tuhan memberikan satu pengampunan saudara. Tapi juga Tuhan menuntut kita untuk hidup kita menghargai kasih karunia dan kebenarannya itu. Nah saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya pada pagi hari ini kita mau memahami tentang hidup dalam kasih karunia dan kebenaran itu. Saudara yang kasih Tuhan, dalam poin yang pertama saudara, jangan meremehkan kasih karunia. Ya, jangan meremehkan kasih karunia Tuhan ini. Mengapa saudara? Ada konsekuensi dalam kehidupan kita saudara, ketika kita saudara tidak memahami tentang kasih karunia ini. Kita mulai saudara bermain-main dengan kasih karunia ini. Saudara, ada konsekuensinya dan kita akan perhatikan di sini. Saya akan memberikan satu contoh saudara di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-11. Di sana saudara, ayat ini menceritakan satu tentang kisah seorang perempuan
yang kedapatan berbuat zina. Lalu saudara, dia ditangkap, lalu dibawa dia, saudara, ke hadapan Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat menangkap perempuan ini dan menyeretnya ke hadapan Tuhan. Dan mereka bertanya kepada Yesus bahwa mereka mendapatkan perempuan ini sedang berbuat zina. Lalu saudara, mereka berkata kepada Yesus bahwa menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dirajam oleh batu sampai mati. Itulah saudara hukum Taurat. Nah saudara, kalau Yesus diam saja, maka perempuan ini saudara tentu akan dirajam oleh batu sampai mati. Maka perempuan ini akan masuk di dalam api neraka yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, maka disitulah saudara yang kasih Tuhan kita akan bersama-sama memperhatikan bagaimana saat Yesus mendengar hal itu. Pada ayat yang ke-7, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 8, ayat yang ke-7 dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara yang kasih Tuhan, itulah jawaban Yesus. Ternyata saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka mendengar hal itu, lalu tidak ada satupun orang yang bertindak untuk merajam perempuan itu dengan batu. Mengapa? Karena mereka semua sadar, ternyata mereka semua adalah orang-orang yang telah berbuat dosa dan pernah berbuat dosa, melakukan dosa. Maka saudara, mereka satu persatu undur dari perempuan itu, undur dari hadapan Tuhan itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkata kepada perempuan itu, adakah seorang yang menghukum engkau? Dan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lalu saudara yang kasih Tuhan, inilah di mana Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Saudara, lalu Yesus di sini berpesan. Ya, Tuhan katakan engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara yang kasih Tuhan, jadi kita perhatikan di sini bagaimana Yesus menyelamatkan perempuan ini dari rajaman batu. Saudara, inilah yang disebut kasih karunia. Ini disebut anugerah. Dia terselamatkan dari hukuman rajam, saudara, sampai mati. Namun Tuhan ada kasih karunia kepada perempuan ini. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, di sana dikatakan saudara bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian, pemberian saudara, yaitu pemberian Allah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, inilah yang perlu kita pahami, bahwa keselamatan itu dikaruniakan. Ya, betapa luar biasanya ini kasih karunia yang diperoleh oleh seorang perempuan yang seharusnya dihukum mati, tapi saudara, dia diselamatkan. Itulah sebabnya jangan kita, saudara, bermain-main dengan kasih karunia. Saudara, pesan Yesus tadi dikatakan bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah pesan Tuhan, saudara. Jadi di situ Tuhan mengingatkan, kalau kita sudah beroleh kasih karunia, kalau kita sudah beroleh anugerah, saudara, jangan kita berbuat dosa lagi. Itu pesan Tuhan. Saya kasih Tuhan, kalau Tuhan berpesan seperti itu, saudara, tentu ada maksud Tuhan. Ya, tentu ada maksud Tuhan, saudara. Diwajibkan supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya,
Jika kembali berbuat dosa, nah ini saudara. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Maka di situ saudara, kita akan melihat apa yang Yesus katakan di sini, Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah yang Yesus pesan. Yesus pernah menyembuhkan seorang saudara yang sakit lumpuh. Dia beroleh anugerah, dia beroleh kesembuhan. Nah saudara, ketika berjumpa dengan Yesus lagi di bait Allah, maka Yesus berpesan di sini, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah saudara, artinya apa saudara? Ya, disitulah konsekuensi dari kehidupan seorang saudara yang tidak mau menghargai kasih karunia Allah. Saudara, artinya dikatakan jangan supaya terjadi padamu sesuatu yang lebih buruk. Artinya terjadi yang lebih jahat. Terjadi saudara yang lebih mengerikan saudara. Nah, kita mau memahami hal ini saudara. Ya, kenapa? Kalau kita sudah beroleh kasih karunia-Nya, Tuhan mau supaya kita terus hidup kita di dalam kebenaran. Hidup kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan perhatikan di sini. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Galatia. Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7 di sana saudara. Ayat itu berkata demikian, ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ini saudara mengingatkan, ya, supaya kita jangan mempermainkan Tuhan. Jangan kita mempermainkan kasih karunia-Nya, saudara. Allah tidak bisa dipermainkan dirinya, saudara. Itu sebabnya ada konsekuensinya yang kita akan alami di dalam kehidupan ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan perhatikan tadi Yesus berkata, jangan terjadi yang lebih buruk. Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Ya. Nah, kata lebih buruk di sini menggunakan kata aslinya di situ menggunakan bahasa Yunani yang disebut kairon. Nah, kairon ini saudara, ya, di situ artinya sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang akan lebih jahat lagi, lebih, saudara, seorang yang tidak lagi bisa, saudara, kembali kehidupannya untuk dipulihkan. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu contoh di sini dalam 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-22 di sana, saudara. Di mana ayat itu menjelaskan saudara bahwa orang yang telah mendapat kasih karunia, maka hidupnya saudara sudah diselamatkan, ya saudara, dan di situ saudara akhirnya dia melakukan satu perbuatan jahat lagi. Perbuatan dosa lagi, saudara. Dan apa yang terjadi, Yesus katakan di sana dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 20, maka saudara diibaratkan, ya, terlibat lagi saudara kehidupan di dalam kehidupan yang lama. Ya, dia melakukan perbuatan yang lama yang dia sudah pernah tinggalkan. Dia melakukan kecemaran dunia. Nah saudara, di sini akhirnya firman Tuhan menjelaskan bahwa, ya, diumpamakan seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Anjing sudah muntah, maka muntahnya itu dijilat kembali. Begitu juga dengan babi, saudara.
Ketika babi ini sudah dimandikan, sudah bersih, dia kembali lagi ke kubangannya. Artinya apa, saudara? Kehidupan kita sudah kita muntahkan semua segala kotoran-kotoran dosa. Kita muntahkan, kita buang. Kita ambil lagi, saudara. Kita nikmati lagi. Itu muntah dinikmati lagi. Nah, saudara, inilah Yesus katakan ini sesuatu yang lebih buruk. Babi sudah dibersihkan, dimandikan, saudara. Sudah bersih. Beroleh kasih karunia. Bersih dia. Tapi kembali lagi ke kubangannya. Nah, ini, saudara. Ya, satu kehidupan kembali pada kehidupan yang lama. Dan akan lebih jahat lagi, saudara. Ya, itu sebabnya mari kita harus pahami supaya kita benar-benar hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Nah, saya kasih Tuhan, kita akan belajar tidak meremehkannya. Kita mau menghargai, menghormati, menjunjung tinggi kasih karunia dan kebenaran itu yang kita terus tekuni di dalam perjalanan iman kita kepada Kristus. Saya kasih Tuhan, yang kedua berbicara tentang perhatikanlah kemurahan Allah, ya, dan juga kekerasannya. Nah, saudara, kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Ayat ini mengatakan demikian. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotongnya juga. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini menjelaskan, saudara, ya, supaya jemaat Tuhan itu memperhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasan Allah, saudara. Ayat ini di dalam bahasa aslinya menggunakan kata apotomia. Artinya, saudara, tindakan Allah yang tegas, tindakan Allah yang keras. Ketika, saudara, kita mau memperhatikan kemurahan Allah dan juga kita memperhatikan kekerasan Allah, artinya tentang ketegasan Allah, tentang, saudara, bagaimana Allah juga akan menghukum keras. Ini yang kita harus pahami sebagai orang percaya. Jika kita meminta anugerah, maka kita juga harus mau hidup benar. Sebab anugerah dan kebenaran itu tidak bisa, saudara, dipisahkan. Jika kita minta kebaikan Tuhan, maka kita juga harus hidup, saudara, benar. Ini yang Tuhan mau. Sebab juga kalau kita, saudara, tidak menghargai kemurahan Tuhan, kita bermain-main dengan kemurahan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah berkemurahan dalam kehidupan kita, namun kita tidak menghargainya. Kita mau tetap hidup menurut keinginan kita. Tuhan sudah mengarahkan hidup kita, Tuhan sudah membimbing hidup kita di dalam keselamatan itu, supaya kita hidup benar dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Namun kalau kita tidak menghargai kemurahan Tuhan ini, maka apa yang Tuhan katakan tadi, kamu pun akan dipotongnya juga. Saudara dikasih Tuhan, kita akan perhatikan di sini, ya. Kata dipotong di situ menggunakan bahasa Yunani ekopto. Ya, ekopto ini, saudara, di situ artinya kita ditebang. Ya, artinya kita dipenggal, dipotong. Saudara, inilah bagaimana Tuhan berkata, kamu pun akan dipotongnya juga. Saudara, jika kita benar-benar memahami ayat ini, jadi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu tidak bermain-main dengan kemurahan Tuhan. Kita sedang hidup di akhir zaman ini. Kemurahan Tuhan masih terus kita nikmati. Namun, saudara, kita perhatikan,
Jangan kita bermain-main dengan kemurahan Tuhan. Nah saudara, kata dipotong tadi, ya itu artinya kita saudara dianggap tidak pernah ada lagi di hadapan Tuhan. Kita sepertinya dihapus di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang dihapus? Nama kita akan dihapus dari buku kehidupan kekal itu. Saudara, jadi ketika kita menghargai kemurahan Allah, ketika kita menghargai anugerah Allah yang disertai dengan hidup benar, itu berarti sama saja kita menghargai nama kita yang sudah tertulis di dalam buku kehidupan anak domba Allah. Mari kita menghargai nama kita sudah tercatat di buku kehidupan kekal itu. Jangan sampai Tuhan ekopto artinya dihapus, dipotong, dianggap tidak pernah ada. Saudara, ini ketegasan daripada Tuhan. Seperti dikatakan dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15. Saudara, ayat ini berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilempar ke dalam lautan api itu. Wah. Saudara mau menghargai kemurahan Tuhan dan mau hidup dalam kebenaran? Ini. Jadi saudara, kita menghargai nama kita yang sudah tertulis di dalam buku kehidupan kekal itu. Haleluya. Saudara, kita hidup di akhir zaman ini. Supaya kita jangan meremehkan saudara anugerah Allah. Ya, itu kasih karunia Allah. Ya. Maukah saudara menghargai ya kasih karunia Allah dan mau hidup dalam kebenaran? Kalau kita mau menghargai ini, mari saudara, kita tidak bermain-main dalam iring Tuhan. Kita tidak bermain-main saudara di dalam mengikut Tuhan. Karena kita sedang berada di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara. Kasih karunia dan kebenaran. Ini harus diwujudkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Dengan satu sikap. Ya, bagaimana saudara sikap kita ini mau diatur oleh Tuhan. Mau diarahkan oleh Tuhan. Mau dibimbing oleh Tuhan. Mau ditata hidup kita oleh Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Karena saudara, Tuhan tuh lebih tahu daripada kita. Saudara, Tuhan menawarkan kepada setiap orang di dunia ini yang benar-benar membutuhkan Dia. Dan kita lihat bahwa Tuhan itu Dia memahami kehidupan. Ya, itu sebabnya ada tawaran Tuhan yang begitu luar biasa saudara. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 ya, sampai ayatnya yang ke-30. Maka di sana saudara Matius ya, mengatakan demikian, Injil Matius ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ini tawaran Tuhan kepada setiap orang. Bagaimana saudara? Tuhan itu mengundang, ya. Tuhan menawarkan kepada orang yang letih lesu, kepada orang yang berbeban berat. Adakah saudara hari-hari ini mengalami jiwamu letih lesu, jiwamu sedang menghadapi satu beban yang berat?
inilah yang terjadi, tidak sedikit orang yang mengalami kehidupan jiwa yang seperti ini. Jiwa yang letih lesu karena kehidupan yang begitu memiliki beban-beban kehidupan yang berat. Tapi Yesus menawarkan, Yesus memberikan sesuatu kepada orang-orang ini, saudara. Ya, dia mau beri kelegaan dikatakan. Dia akan memberikan kelegaan. Nah, kelegaan di situ, saudara, artinya seseorang diberi rest. Dia diberi istirahat. Dia diberi kesegaran. Ya, di situ dia diberi ketenangan jiwanya oleh Tuhan. Tuhan menawarkan, saudara, dan kita perhatikan di sini. Ya, nah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan, saudara, ya, kelegaan itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan kesegaran, kita bisa mendapatkan rest, istirahat, jiwa yang tenang. Nah, saudara, caranya bagaimana? Caranya adalah Tuhan berkata tadi, pikulah kuk yang kupasang. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Selain kuk yang dipasang oleh Yesus, kita belajar karakter Kristus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Saudara yang kasih Tuhan, belajar untuk lemah lembut. Kita tidak menjadi orang yang selalu memiliki, saudara, hati yang memberontak. Ya, hati yang melawan. Kita pelihara kekerasan hati itu. Nah, bagaimana kita bisa belajar, saudara, kepada Yesus yang lemah lembut? Kalau hidup kita terus diwarnai dengan kekerasan hati. Dan Tuhan katakan, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati. Bagaimana kita mau belajar rendah hati kalau hati kita ini selalu, saudara, angkuh, sombong, saudara. Bagaimana kita bisa belajar rendah hati? Itulah sebabnya, saudara, jiwa mereka terganggu, tidak tenang. Saudara, kehidupannya terus mengalami masalah-masalah. Nah, saudara, di sini yang Tuhan katakan, ya, belajarlah kepadaku. Saudara, Tuhan mau memasang kuk. Nah, kuk itu yang Tuhan mau pasang. Ya, artinya kuk ini dipasang kepada binatang, ya, lembu. Maka saudara, pemilik dari lembu itu dapat mengatur lembu itu. Sehingga lembu itu ketika dipasang kuk, maka pemiliknya akan mengatur lembu itu. Langkah-langkahnya diatur, diarahkan, dibimbing. Nah, saudara, itulah pemilik, ya, pemilik lembu itu yang sudah lembu itu dipasang kuknya, maka pemiliknya sangat mudah untuk mengaturnya, membimbingnya, mengarahkannya. Nah, saudara, disitulah artinya ketika Tuhan mau mengenakan kuk dalam kehidupan kita, maka saudara, Tuhan maukah kamu diatur oleh Tuhan hidupmu? Dibimbing oleh Tuhan hidupmu, diarahkan, ditata hidupmu. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau. Kecenderungan banyak orang, saudara, tidak mau. Kecenderungan banyak orang, saudara, di situ dia tidak mau menurut, tidak mau diatur, tidak mau dibimbing, tidak mau hidupnya diarahkan oleh peraturan kebenaran firman Tuhan. Dan itu sebabnya, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita dipasang oleh kuk, yaitu perintah Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman itulah yang terus menuntun, membimbing, mengarahkan kehidupan perjalanan kita ketika kita mau menjadi taat. Nah, inilah orang yang mau menghargai kasih karunia dan kebenarannya. Haleluya.
Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkata tadi, kuk yang kupasang itu apa? Enak dan ringan. Ya, kuk yang kupasang itu enak dan beban ringan. Saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan di sini. Kata enak, saudara, di situ menggunakan kata Kristos. Ya, Kristos itu artinya, saudara, kebaikan, kemurahan Tuhan. Enak, saudara, kalau kita mau diatur hidup kita oleh Tuhan, diatur hidup kita oleh perintah firman Tuhan. Nanti kehidupan kita enak, kita mengalami, saudara, akan kebaikan Tuhan, kita akan mengalami kemurahan Tuhan. Enak, saudara. Dan dikatakan juga ringan. Bebanku pun itu ringan, Tuhan katakan. Saudara, Tuhan tahu kuk. Justru membuat kita akan ringan. Apa yang Tuhan taruh itu membuat kita ringan. Ringan di sini, saudara, menggunakan kata elapros. Artinya, kita merasakan kemudahan. Kita merasakan, saudara, rasanya itu gampang. Ada kemudahan. Rasanya gampang, saudara. Inilah yang Tuhan mau. Supaya kita dapat memahami tentang kuk yang Tuhan pasang. Ketika kita mau diatur, dibimbing, diarahkan oleh firman Tuhan. Maka kita akan menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita akan menikmati, merasakan adanya kemudahan dalam hidup. Kita akan merasakan, saudara, terasa gampang. Kenapa? Disitulah, saudara, yang sering kali kita tidak bisa pahami. Ternyata Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat dalam hidup ini. Maukah saudara mengalami hal itu? Haleluya, saudara. Ya, ketika hidup kita mau diatur, ditata, diarahkan, saudara, dikendalikan, dibimbing oleh firman Tuhan, oleh perintah kebenaran firman Tuhan. Maka inilah yang kita akan rasakannya. Bagaimana janji Tuhan itu. Namun sebaliknya, saudara, ketika hidup kita tidak mau diatur, tidak mau dibimbing, tidak mau diarahkan, ya, tidak mau, saudara, melakukan peraturan-peraturan itu. Apa yang terjadi? Maka, saudara, kehidupan kita akan terasa, hidup kita akan semakin parah, hidup kita semakin berat. Ya, saudara, kita tidak pernah rest menghadapi satu keadaan dunia yang semakin susah, semakin sulit. Semakin penuh dengan berbagai ancaman dalam dunia ini, saudara. Saudara, inilah kita harus pahami, kita sedang berhadapan dunia akhir zaman ini. Ya, banyak orang tidak lagi merasakan damai sejahtera. Di hatinya penuh dengan peperangan, saudara. Penuh dengan kebencian. Ya. Disitulah manusia. Dan saudara, tidak merasakan satu kebahagiaan hidupnya. Ya. Kenapa, saudara? Dunia semakin sulit. Hidup semakin berat. Kita lihat bencana alam sedang terjadi di sana sini. Wabah penyakit yang menular, yang mematikan, saudara. Ini yang menakutkan. Kejahatan semakin bertambah. Krisis ekonomi sedang terus terjadi. Bahkan krisis moral, kejahatan terus terjadi. Ya, saudara, maukah kita menerima kuk yang Tuhan mau pasang itu? Karena di sana ada janji Tuhan yang luar biasa. Ya, kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Haleluya, saudara. Satu ayat yang kita akan baca dalam Yesaya pasal yang ke-48, ayat yang ke-17 dan ayat 18. Ayat ini berkata demikian. Beginilah firman Tuhan
penebusmu. Yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu. Perhatikan saudara, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin, haleluya. Saudara, ini janji Tuhan. Begitu luar biasa. Kalau kehidupan kita mau diatur, mau dibimbing, mau diarahkan, mau dikendalikan, saudara, oleh peraturan kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan apa di sini? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, yaitu firman Allah, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Terus engkau nikmati damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang kacau ini, di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Saudara akan rasakan terus damai sejahtera. Dan Tuhan berkata di situ, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara tahu? Itu yang Tuhan mau, supaya umatnya merasakan satu kebahagiaan yang terus menerus seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa, saudara. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau Tuhan taruh kuk, yaitu perintah kebenaran firman Tuhan. Inilah yang kita akan nikmati. Janji Tuhan yang begitu luar biasa di akhir zaman ini. Dunia sedang kacau, dunia sedang krisis, dunia sedang berhadapan dengan begitu banyak bencana, kesulitan hidup. Namun saudara, ada janji Tuhan bahwa Allah kita itu besar, Allah kita itu ajaib, Allah kita itu dahsyat. Kita bisa menikmati damai sejahtera, menikmati kebahagiaan yang terus mengalir di tengah-tengah keadaan dunia yang sudah semakin mengerikan ini. Haleluya, Tuhan memberkati. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Haleluya. Perbuatanmu besar. Amin, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Perbuatanmu besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu dahsyat, kau perbuat bagiku. Katakan kepada Tuhan, perbuatanmu besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu dahsyat, kau perbuat bagiku. Bapa yang mengasihi, Bapa yang memberkatiku, ku hidup hanya oleh anugerah-Mu sekarang dan sampai selamanya. Bapa
yang mengasihiku. Amin. Bapa yang memberkatiku, ku hidup hanya oleh anugerah-Mu sekarang dan sampai selamanya. Katakan kembali, perbuatan-Mu besar, perbuatan-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat, Kau perbuat bagiku. Katakan, Bapa yang mengasihiku. Amin. Bapa yang memberkatiku, ku hidup hanya oleh anugerah-Mu sekarang dan sampai selamanya. Oh Bapa, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memberkatiku, ku hidup hanya oleh anugerah-Mu sekarang dan sampai selamanya. Ku hidup hanya oleh anugerah-Mu sekarang dan sampai selamanya. Mari kita sembah, kita bersyukur kepada Tuhan akan kebaikan Tuhan, akan kasih karunia-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yesus kinalahi pasire, iori shikiala waspir, irata kirias kula wala bida borias, akurias kilawan molia pole wala masi, kiala bakar kiala malayasi, rata pirasi ala mole kariala masa. Yarete pardia tela miar ke arose, aratulini ala mikar kaya si ala wala mayasi, arkoterati ala mala malayas. Bapa, Bapa, Engkau mengasihiku, Bapa, Engkau memberkatiku. La malayas kiri ala malayas, kira tampar dia sikla wala mala mineras. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, pagi hari ini Engkau boleh mengangkat tangan ke hadirat Tuhan. Katakan, Bapa, aku mau hidup dalam kasih karunia dan kebenaran-Mu. Aku mau hidup melakukan perintah-perintah-Mu. Aku mau diatur, aku mau dibimbing, aku mau diarahkan oleh perintah-perintah-Mu. Janji-Mu itu besar, janji-Mu itu ajaib, janji-Mu itu dahsyat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, Engkau berkata kepada Yesus, Tuhan, aku mau diatur, dipimpin, diarahkan, dikendalikan oleh firman Allah. Jadi aku menikmati janji Tuhan. Hidupku enak, hidupku ringan. Itu kata firman Allah. Terima kasih Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memberkatiku, ku hidup hanya oleh anugerah-Mu sekarang dan sampai
sampai selamanya. Bapa, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memberkati bila Basiria, ku hidup hanya oleh anugerah-Mu sekarang dan sampai selamanya. Katakan Bapa, Bapa yang mengasihi Rabarata bila Basiria, Bapa yang memberkati bila malabasi, ku hidup hanya oleh anugerah-Mu sekarang dan sampai selamanya. Ku hidup hanya oleh anugerah-Mu sekarang dan sampai selamanya. Lama-lamas. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua untuk kami hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Kami tidak akan meremehkan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak akan bermain-main Tuhan. Untuk kami mau hidup di dalam anugerah-Mu, menghargai kemurahan Tuhan, karena kami tahu ada konsekuensinya untuk kami dihukum, bahkan kami bisa dipotong, kami bisa dihapus nama kami dalam buku kehidupan kekal ketika kami tidak menghargai kemurahan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih firman-Mu mengingatkan kepada kami. Bapa, kami mau hidup di dalam peraturan firman-Mu yang membimbing hidup kami, yang mengarahkan hidup kami, yang terus menolong kehidupan kami hidup dalam kebenaran, sehingga janji Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kami. Kami rasakan damai sejahtera-Mu terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kami terus kami rasakan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah janji Bapa kepada orang yang memperhatikan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami hidup di zaman akhir yang penuh dengan berbagai kesulitan, penuh dengan berbagai tantangan hidup ini. Tapi kami percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Untuk kami menikmati hidup bersama dengan Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami taati. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kehadiran sidang jemaat-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu semua, baik pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, semua di dalam berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap puji syukur kehadirat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan kecintaan dari Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan, bahkan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.